gembiranya. Wa tarabah, ini mau meninggal saudara. Alangkah gembiranya. Kenapa? Ghadan alqal ahibba Muhammadan wa hizbah. Besok saya bertemu para kekasih Nabi Muhammad dan pasukannya Nabi Muhammad. Makanya berapa banyak ayat di Al-Quran yang ngajarin kita untuk benci kepada kebohongan, benci kepada kezaliman, benci kepada perampokan, benci kepada pencurian, benci kepada minuman keras, benci kepada kekufuran. Di Al-Quran ngajarin kita buat benci itu semua. Al-Quran ngajarin kita buat ngindarin itu semua ya ikhwah. Jadi nggak benar kalau dikatakan Islam itu tidak mengajarkan kebenci. Salah. Islam itu mengajarkan cinta pada tempatnya, benci pada tempat. Maka kalau kamu nggak suka dilemparkan neraka, jangan suka juga ninggalin sholat. Kamu nggak suka dilemparkan neraka, musuhin orang karena sebab hak, sebab yang dibenarkan oleh syariat, itu bisa bikin kamu dilemparkan neraka. Mutusin silaturahmi, itu bisa bikin kamu dilemparkan neraka. Maka harusnya kamu nggak suka juga. Jangan kamu nggak suka dilemparkan neraka, tapi suka penyebab kamu dilemparkan neraka, yaitu mutusin silaturahmi. Kamu nggak suka dilemparkan neraka, maka kamu jangan berbuat zalim. Karena perbuatan zalim itu bisa membuat kamu dilemparkan neraka. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi ilmu ini bukan sembarang ilmu, tapi warisannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, kita lanjutkan kajian Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, ringkasan kitab Sahih Al-Bukhari lil Imam Ibnu Abi Jamrah. Nah, kita baca Fatihah dulu buat Imam Al-Bukhari dan Imam Ibnu Abi Jamrah. An para ulama muhadditsin, Allah yataghashahum birrahmal maghfirah tudkhiluhum al-jannah birahmati wa la hadratin nabi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Taqra hadits wahid habib. Taqra hadits wahid. Tatabarrak. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin radhiyallahu ankum an Anas radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam salatun man kunna fihi wajada halawatul iman an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi azza wa jal wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukdhafa finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qul rabbi shrah li sadri wa yassir wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqin nabiy sallallahu alaihi wasallam wal ali was sahbi. Seperti biasa saya terjemahkan hadisnya dulu secara tekstual, baru saya jelaskan. An Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna nabiyya, salawat dikit nih, annan nabiyya, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaal thalathun man kunna fi halawatal iman. Ada tiga hal barang siapa yang tiga hal tersebut ada dalam dirinya, man kunna fihi, barang siapa yang tiga hal tersebut ada dalam dirinya, wajada halawatal iman, dia akan mendapatkan kenikmatan iman. Apa tiga hal tersebut? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, bahwasanya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Allah dan Rasulnya jadi yang paling dicintai daripada yang lain-lainnya. Itu yang pertama. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi ta'ala, dan ketika dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena
Allah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Hendaknya dia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran, kama yakrahu an yuqdhafa finnar, sebagaimana dia tidak suka kalau dilemparkan ke api neraka. Ahibba'il kiram, di hadis yang kita bahas ini, hadis yang kedua dari Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad. Nah, dibiasakan setiap dengar nama Rasulullah langsung nyetrum lisannya. Yang nyetrum lisannya ketika nyebut nama Rasulullah langsung refleks salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti orang-orang yang dipilih Allah buat dapat rahmatnya. Udah introspeksi diri masing-masing aja, sehingga kita ngerasa khawatir kalau lisan kita nggak bergetar ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah saya jangan-jangan yang termasuk yang nggak dipilih oleh Allah dapat rahmat? Na'udzubillah min. Nah, jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada tiga hal, yang mana kalau tiga hal tersebut ada dalam diri kita, kita merasakan halawatul iman, merasakan manisnya iman ya ikhwan. Nah, jadi dari sini yang pertama bisa kita ambil apa? Bahwasanya kata Syekh Ibn Abi Jumrah, beliau punya syarah juga terhadap Mukhtasar ini, Bahjatun Nufus wa Tahalliha bima'rifati ma laha wa ma 'alaiha. Nah, syarah Mukhtasar Ibn Abi Jumrah, syarah Mukhtasar Sahih Bukhari. Nah, dari hadis ini berarti Nabi mau mengisyaratkan. Kata Nabi, barang siapa yang tiga hal ini ada pada dirinya, maka dia mendapatkan nikmatnya iman. Berarti kata Nabi, secara nggak langsung Nabi pengen jelaskan ke kita, ada nikmat yang ada iman yang mengandung kelezatan, kemanisan. Ada iman yang nggak mengandung rasa manis, rasa lezat. Nah, tentunya ada yang nggak beriman, ada yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman insya Allah, dan mati dalam keadaan iman insya Allah. Nah, tapi di antara orang yang beriman itu, secara langsung Nabi pengen ngasih tahu nih ke kita, ada yang iman dan merasakan manisnya iman, ada yang sekedar iman aja. Dia beriman, ya beriman. Yakin bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, ya. Yakin Nabi Muhammad utusan Allah, ya. Yakin bahwasanya Allah menurunkan rasul-rasulnya, mengutus rasul-rasulnya, Allah punya malaikat-malaikat, Allah punya kitab-kitab, Allah itu punya hari akhir, punya ketetapan baik yang baik atau yang buruk. Iya, betul, dia beriman, yakin. Tapi dia nggak merasakan manis dari imannya tersebut, saudara. Makanya kata Ibn Abi Jumrah di sini, iman itu ada dua, ya. Iman ada dua. Ada iman yang pemiliknya sama sekali nggak akan masuk ke neraka. Mudah-mudahan kita termasuk mereka, insya Allah. Ada iman yang sekedar la yakhlut sahibuhu finnar, atau la yukhallid sahibahu finnar, la yakhlut sahibuhu finnar. Yang andai kata orang punya iman tersebut, dia nggak akan abadi di neraka. Tapi di steam dulu di neraka, di steam baru masuk surga. Nggak akan abadi tapi di neraka, ujung-ujungnya pasti keluar dari neraka. Jadi iman ada dua macam tuh. Ada yang iman seseorang yang menyebabkan dia sama sekali nggak masuk ke neraka. Ada yang kedua, iman seseorang yang menyebabkan dia tidak akan abadi di neraka, tapi tetap dicuci dulu di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka iman yang pertama tadi, yang pemilik iman tersebut nggak akan masuk neraka, siapa? Ini nih. Maka nabil halawah, iman yang menghasilkan rasa manis bagi orang yang memiliki iman tersebut. Iman yang ada rasa manisnya, rasa lezatnya, rasa nikmatnya, itu iman yang insya Allah orang yang memiliki iman itu masuk neraka aja nggak bakal. Mudah-mudahan kita termasuk yang itu insya Allah. Nah, tapi iman yang kedua yang tadi, ya, dia punya iman, dengan iman itu dia nggak akan abadi di neraka, tapi dicuci dulu di neraka. Ujung-ujungnya bakal masuk surga. Mau kayak begitu? Mau? Lu kesundut rokok aja lompat-lompatan, apalagi dicuci dulu di neraka. Na'udzubillah min. Yang seperti ini imannya apa? Yang bighair halawah, yang tanpa rasa manis, tanpa rasa kelezatan,
tanpa rasa kenikmatan, sekedar meyakini tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah dengan rukun-rukun iman lainnya, sekedar sampai situ selesai, dia nggak merasakan kenikmatan dan kelezatan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita kan tentunya pengen bagaimana supaya kita merasakan kelezatan iman, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman dan merasakan kelezatan sehingga nggak nyicipin panasnya api neraka. Amin ya Allah. Maka bagaimana caranya? Kata Nabi, nih ada 3 hal. 3 hal ini ada dalam dirimu, maka kamu akan merasakan lezat dan nikmatnya beriman kepada Allah Subhanahu. Apa saja 3 hal tersebut? Yang pertama, tadi kata Nabi, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya dia lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada cinta kepada yang lainnya. Artinya apa? Kalau cinta itu pasti taat. Kalau cinta itu pasti mendahulukan. Kita tentu akan mendahulukan yang kita cinta dari yang lain. Sehingga kalau kamu lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada yang lainnya, kau akan selalu mendahulukan Allah dan Rasulnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu jadi catatan penting buat kita tuh. Nah, lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia akan merasakan halawatul iman, lezatnya iman. Makanya dulu para sahabat itu meskipun mereka menghadapi cobaan yang besar, tapi kelihatannya kok nikmat-nikmat aja, tegar. Karena nikmat itu jadi tegar. Kenapa? Ini sebabnya nih. Karena dia lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya dari yang lain, sehingga merasakan halawatul iman, lezatnya iman. Contoh, Sayyidina Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana kita udah sering dengar cerita Sayyidina Bilal ibn Rabah ketika ketahuan masuk Islam sama majikannya, direbahkan firrombo, di tanah yang panas, di hari yang begitu panas. Di tanah yang panas, di hari yang begitu panas. Pak, panasnya, saya tanya nih, ini orang ini Jakarta nih, Jakarta masih wilayah tropis, ya, masih sering hujan. Tapi kalau siang-siang tengah hari bolong, kata orang Betawi, tengah hari bolong, kita nginjek aspal, kagak pakai sendal, panas apa kagak? Lompat apa kagak? Nah, kira-kira kalau rebaan di situ kagak pakai baju, bagaimana rasanya tuh? Bodoh, melepuh itu saudara. Nah, panasnya di Timur Tengah kalau musim panas nggak ada apa-apanya saudara. Di sini kagak ada apa-apanya, luar biasa. Ane inget dulu di kota Tarim itu, saking panasnya itu, panasnya kayak diseset-seset kita. Kalau udah dingin, datang musim dingin, dinginnya masuk ke tulang. Jadi kita kalau musim dingin, Habib Idrus juga, beliau belajar di Tarim. Ya, kita kalau naik motor tuh musim dingin, ya, kuping kita selain pakai jaket tebal, kita kalau naik motor, kuping kita tuh kita tutup pakai sorban yang tebal, dililit. Nah, kayak jenazah kalau lagi dililit tuh supaya kagak mangap. Nah, kuping kita lilit pakai sorban yang tebal. Kenapa? Soalnya anak nyobain subuh-subuh naik motor musim dingin kagak pakai dililit, itu kuping kita kayak es jadinya. Bekunya ngilu, dinginnya dingin ngilu, dingin gak enak. Lah kalau musim panas begitu. Musim panas kita kalau naik motor tuh kayak ditampar-tampar sama api muka kita. Saking panasnya tuh di Timur Tengah. Nah, Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an, bagaimana dalam keadaan panas yang terik, di atas tanah yang panas, di atas tubuhnya yang tidak pakai baju, diletakkan batu besar. Disiksa, dipecut lagi, disiksa lagi, dipecut lagi. Disuruh kufur kepada Allah, disuruh menyekutukan Allah, disuruh murtad. Jawabannya tetap apa? Ahad, ahad. Allah, 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 ahad, ahad. Allah, Allah. Apa yang membuat beliau bertahan seperti itu? Padahal kemudian hari turun ayat yang mengizinkan. Kemudian hari turun ayat yang mengizinkan. Andai kata ada orang dalam keadaan terdesak, pilihannya antara mati atau murtad,
Maka kata Allah Ta'ala, Allah Maha tahu, andai kata dia mengucapkan kalimat kufur tapi hatinya dipenuhi dengan iman, dimaafkan, nggak jadi kufur, sekedar buat pura-pura menyelamatkan diri. Tapi Sayyidina Bilal, andai beliau mau seperti itu bisa, tetap beliau dengan tenang, ahad, 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 ahad. Apa sebabnya? Syekh di sini mengatakan, famazaja mararatal azab bihalawatil iman. Yang menyebabkan Sayyidina Bilal bin Rabah ya seperti itu, beliau mencampurkan pedihnya disiksa dengan manisnya iman. Dalam keterangan lain disebutkan faghalabat halawatul iman, sehingga manisnya iman menutupi sakitnya disiksa. Saudara, sallu ala Nabi Muhammad. Begini kalau udah ngerasain manisnya iman, yang lain nggak ada apa-apanya, saudara. Yang lain nggak ada apa-apanya. Bahkan dalam riwayat lain, Sayyidina Bilal bin Rabah ketika mau meninggal dunia, orang yang kalau mau meninggal ada yang ketakutan, yang seperti apa? Istrinya Sayyidina Bilal mengatakan, wa karabah, ya Allah kesian. Bilal udah mau meninggal, kesian, wa karabah. Kesian Bilal, alangkah susahnya, alangkah sulitnya. Bilal lagi sakit parah, mau meninggal dunia. Beliau dengar keluarganya ngomong seperti itu, jawab apa? Wa tarabah. Alangkah senangnya, alangkah gembiranya. Wa tarabah, wa tarabah. Ini mau meninggal, saudara. Alangkah gembiranya, alangkah gembiranya. Kenapa? Gadan alqal ahibba Muhammadan wa hizbah. Besok saya bertemu para kekasih Nabi Muhammad dan pasukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manisnya keimanan kepada Rasulullah mengalahkan rasa sakitnya hampir meninggal dunia, sehingga manisnya keimanan tersebut menutup rasa sakit. Itulah rahasia di balik iman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalau kita lebih cinta Allah kepada Rasulnya ketimbang yang lain. Kira-kira jelas apa kagak? Nah, kalau nggak lebih cinta Allah dan Rasulnya ketimbang yang lain, nggak bisa ya ikhwan. Rasa manis ini bisa kita rasakan kalau kita lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Contoh lain, ada sahabat lagi, namanya seorang sahabat yang ketika beliau lagi sholat, ada seorang sahabat ketika beliau lagi sholat, kudanya dicolong. Kuda zaman dulu, kalau sekarang itu Innova. Kuda zaman dulu, kalau sekarang itu kendaraan elit, Innova, Fortuner, Pajero, Alphard. Cuman beda tingkatan kudanya aja tuh. Artinya hal yang sangat berharga, kendaraan elit kuda itu dulu. Ada seorang sahabat lagi sholat di malam hari, tahu-tahu kudanya dicolong. Ketika itu posisi kudanya kelihatan dari dia waktu lagi sholat. Fara'a as-sariq hina akhadahu falam yaqta' lidzalika salatah. Waktu lagi sholat dia ngelihat kudanya dicolong yang mahal nih, yang kendaraan elit, dia nggak putus sholatnya, dilanjutin. Padahal dia ngelihat kudanya dicolong, dia ngelihat. Akhirnya dikatakan, kenapa ente begitu? Kenapa ente kok lebih ngeduluin sholat ente daripada nyelamatin kuda? Padahal kalau ente selamatin tadi keburu itu. Kenapa seperti itu? Nah, kata sahabat tersebut, ma kuntu fihi akbar min dzalik. Aku yang sedang aku lakukan saat itu lebih berharga daripada kuda aku, yaitu sholat. Aku lagi nyambung sama Allah. Yang sedang aku lakukan saat itu lebih berharga dari kuda aku, sehingga aku kalau itu lebih berharga, lebih besar, ngapain aku meninggalkan yang lebih besar untuk hal yang lebih kecil? Kok bisa seperti itu? Karena merasakan nikmatnya iman. Kenapa bisa merasakan nikmatnya iman? Karena mendahulukan Allah dari hartanya, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Faham atau tidak? Allahumma rzuqna halawatal iman. Mudah-mudahan Allah kasih kita nikmatnya iman, manisnya iman. Amin ya rabbal. Nggak sampai situ, ada dua sahabat ini riwayat sahihah. Ada dua orang sahabat, ya. Dua orang sahabat ini dijadikan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai jaga malam. Di beberapa peperangan jaga malam, dikasih tugas sama Nabi buat jaga di malam, ngeronda untuk ngejaga pasukan umat Islam yang sedang istirahat. Akhirnya karena yang ngejaga malam ini dua orang, ganti-gantian itu di rolling, yang satu tidur, yang satu jaga, yang satu tidur, yang satu jaga.
Akhirnya yang lagi dapat giliran jaga, dia jaga sambil sholat. Ketika dia jaga sambil sholat, jasus mata-mata di musuh, ya, mata-mata dari kalangan musuh lagi ngintip-ngintip di malam hari, ngelihat wah yang jaga lagi sholat nih. Dia ambil panahnya ya ikhwan, diambil panahnya, kemudian ditarik panahnya tersebut, ditembakin kepada yang jaga. Ini panah nih, mungkin kita dengar panah, panah. Anak kemarin iseng latihan panah sama ada Habib Rahman bin Syekh Al-Jufri, diajarin sama beliau, ini panah-panah yang model dipakai perang begini nih. Latihan karena bagian dari olahraga, panah itu bagian dari olahraga yang disunnahkan begini Nabi Muhammad. Anak iseng latihan panah, ya, di satu tempat. Begitu lagi latihan, anak nembak, meleset, kena besi, bolong besinya. Kena besi, bolong besinya, nembus. Kena tembok, hancur temboknya ke dalam. Saking tajamnya tuh panah. Nah ini sahabat lagi sholat, ditembak sama panah. Apa yang dia lakukan? Fabaqiya ala salatih, tetap sholat. Walam yaqta'ha, enggak diputus sholatnya. Begitu dilihatnya sama mata-mata, nih enggak diputus sholatnya. Ditembak lagi kedua kali, saudara. Apa yang dilakukan? Apakah dia kesakitan berhenti? Enggak, fabaqiya ala salatih, dilanjutin sholatnya. Dilihat nih kagak bergerak juga nih. Ditembak lagi ketiga kali, saudara. Apa yang dilakukan? Fabaqiya ala salatih, tetap melanjutin sholatnya. Akhirnya ketika tembak yang ketiga ini, habis itu dia selesaikan sholatnya, dia tuntaskan sholatnya, dia bangunin temannya, bahwasanya dia ngasih tahu bahwasanya ada musuh datang. Kata beliau, laula anni khiftu 'alal muslimin ma qata'tu sholati. Kalau bukan karena aku khawatir ini orang nanti nyerang umat Islam, nyerang pasukan, kalau bukan karena aku khawatir, aku lanjutin. Aku nggak peduli ditembak berapa kali, saudara. Masya Allah, ente bayangin, anak nembak sekali kena besi, besinya bolong. Ini ditembak 3 kali, lagi sholat nggak diputus. Habis itu baru diselesaikan sholatnya. Habis itu baru, itu pun bukan karena kesakitan, dia mutus sholatnya gara-gara khawatir umat Islam. Kenapa seperti ini bisa terjadi? Jawabannya satu, halawatal iman. Karena merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu. Nah, bagaimana caranya kita dapatnya manis iman kepada Allah nih? Yang pertama kata Nabi, harus ada di hati kita tuh Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari apapun. Selama itu belum kita lakukan, maka berat kita akan dapat manisnya iman, saudara. Lebih kita cintai dari apapun, termasuk dari harta kita, dari tidur kita yang nikmat. Kadang-kadang kan nikmat banget tidur, kita kagak sadar kita cinta banget sama tidur. Saking kita cintanya, 1 hari 8 jam kita kasih waktu buat tidur. Cinta banget, wah nikmat banget, saudara. Nikmat yang namanya tidur, Masya Allah, ya. Maka begitu dia lebih cinta dengan Allah dan Rasulnya daripada tidurnya. Di tengah malam dia bangun, di tengah letihnya, di tengah susahnya, di tengah nikmatnya tidur, dia bangun, saudara. Kata Allah dalam hadis qudsi, kadzaba man idda'a mala mahabbati fa idza janna lailu nama'an. Bohong orang aku cinta kepadaku, ketika datang di malam hari kemudian dia tidur, ada kesempatan untuk berdua denganku, ada kesempatan untuk bermunajat denganku, kemudian dia tidur, kadzab, bohong, kata Allah Ta'ala. Nah, kalau cinta sama Allah sama Rasulnya, lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada tidurnya. Kalau cinta sama Allah dan Rasulnya, lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada hartanya. Itu harta yang halal, apalagi yang aku cinta Allah, cinta Rasul, tapi nggak mau ninggalin riba. Ngaku cinta Allah, cinta Rasul, tapi nggak mau ninggalin riba, tetap ngambil bunga bank, tetap ngambil yang diharamkan oleh Allah. Ente ngaku cinta Allah, cinta Rasul, yang haram lebih engkau cintai dari Allah dan Rasulnya, terus ngaku cinta Allah dan Rasulnya. Yang halal aja kalau lebih kita cintai dari Allah dan Rasulnya, sehingga kita lebih mencintai dunia, nah, saudara, sehingga kita lebih cinta dunia, itu nggak ada rasa manisnya iman, apalagi yang haram. Ini mesti jadi renungan buat kita semua. Kalau betul-betul pengen merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu, nah, makanya para ulama, para kiai, para mujahid, para pejuang, banyak di antara mereka yang sampai bolak-balik
sampai ngorbanin dirinya, masuk penjara, ada yang dibunuh. Gara-gara apa? Gara-gara nyampein yang benar. Itu bukti dia lebih cinta Allah dan Rasulnya daripada dirinya. Kenapa? Kalau lebih cinta dirinya, dia nggak bakal mau ngorbanin dirinya. Tapi dia lebih cinta Allah dan Rasulnya, maka saya harus sampaikan apa yang bikin Allah dan Rasulnya ridha. Nanti kamu di penjara nggak peduli. Nanti kamu nggak peduli. Nanti kamu nggak peduli, saudara. Allah wa Rasuluh. Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabb. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang tulus dalam mencintai Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Lebih cinta Allah dan Rasulnya dari hartanya. Kadang-kadang kita mau disuruh infak buat perjuangan, buat pesantren, buat masjid, buat majelis, buat acara-acara syiar Allah, syiar Rasul. Berat. Padahal Allah kasih rezekinya, berat. Berarti masih lebih cinta hartanya daripada Allah dan Rasulnya. Gimana mau ngerasakan manisnya iman yang seperti itu? Gimana mau ngerasakan manisnya iman? La haula wala quwata illa billah. Sulit ya ikhwan, sulit. Kalau kita mengandalkan diri kita sulit, tapi kita minta supaya diberikan manisnya iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh orang model kayak kita, jauh mau ngerasain manisnya iman. Tapi nggak ada yang sulit kalau kita minta dan Allah mau memberikan. Mudah-mudahan Allah kasih buat kita yang kesian ini. Kita yang kesian ini mudah-mudahan dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kalau kita mau dapat rasakan manisnya iman, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kalau kamu mencintai seseorang, maka cintanya karena Allah. Karena Allah. Cintanya karena Allah, bukan karena faktor yang lain. Kenapa kamu cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad itu termasuk al-mar'u, seseorang, karena Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kamu mencintai sahabat Ahlul Bait? Karena mereka adalah sahabatnya Rasulullah. Rasulullah adalah utusan Allah. Mereka adalah pejuang-pejuang Allah. Ahlul Bait mereka adalah keluarganya Rasulullah. Rasulullah adalah utusan Allah. Kita cinta Allah, cinta Nabi, cinta Rasul, cinta Ahlul Bait, cinta sahabat. Cinta itu semua faktornya karena Allah. Kenapa kamu cinta ulama? Ya mereka pewaris Nabi, mengajarkan kami agama Allah. Kenapa kamu cinta orang soleh? Karena dia taat kepada Allah. Karena dia terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kamu cinta pejuang-pejuang? Karena mereka memperjuangkan agama Allah. Itu namanya cintanya karena Allah. Alasan cintanya Allah, bukan faktor yang lain, saudara. Alasan cintanya Allah. Kenapa kamu cinta saudara kamu? Karena dia sesama muslim, sama-sama hamba Allah. Kenapa kamu cinta gurumu? Karena dia menunjukkan saya jalan kepada Allah. Itu cintanya karena Allah. Bukan karena cinta faktor-faktor yang lain, saudara. Cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kalau sudah bisa merasakan cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ini salah satu faktor penunjang kita bisa merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu. Dan cinta karena Allah ini nggak main-main ya ikhwan. Ya kadang-kadang kita uhibbuka fillah, aku cinta kamu karena Allah. Ya, cinta karena Allah ini bukan urusan main-main ya ikhwan. Ini azim, magam azim. Di dalam Ihya ini diambil dari Sahih Muslim, diriwayatkan ya dalam hadis lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajulan zara akhan lahu fillah, fa arsadallahu lahu malakan, faqala aina turid? Uridu an azura akhi fulanan." Faqala li hajah lak indah. Qala la. Qala li qarabatin bainak wa bainah. Qala la. Fa bi ni'matin lahu indak. Qala la. Qala fa bima? Qala uhibbuhu fillah. Qala fa inna Allah ta'ala arsalani ilaik akhbiruk bi annahu yuhibbak wa bi annahu yuhibbak bi hubbika iyyah wa qad aujabaka lakal jannah. Ya, dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ada seseorang yang ngunjungin saudaranya karena Allah. Jadi bukan saudara kerabat, bukan saudara satu alma mater, bukan lagi saudara, bukan murni saudaranya karena Allah. Saudaranya karena Allah. Akhirnya Allah ngutus malaikat. Malaikat nanya, aina turid? Kata malaikat, ente mau kemana? Dia bilang, uridu an azura akhi fulan, aku mau berkunjung ke saudara saya fulan.
Lihajah lak inda, ente mau ke dia ngapain? Ente punya urusan sama dia. Ente ada hajat sama dia. Galala, ditanya malaikat, kata dia, "La, enggak, saya enggak punya urusan apa-apa sama dia." Galali garabatin bainak wa bainah. Kata malaikat, "Apakah dia saudara ente sehingga ente mau datang ke dia?" Galala, "Enggak, bukan. Saya bukan saudara dia." Qala fa bi ni'matin lahu indak. Apakah dia punya jasa sama kamu? Dia pernah ngasih kamu satu kenikmatan sehingga kamu mau datang ke dia, mungkin terima kasih dan lain sebagainya. Lah, kata enggak, dia enggak pernah ngasih apa-apa ke saya, enggak. Fabima, terus gara-gara apa ente mau datang ke saudara ente itu? Ente mau kunjungan ke dia gara-gara apa? Uhibbuhu fillah. Aku cinta dia karena Allah. Bas, itu alasannya. Karena saya cinta dia karena Allah. Mungkin karena dia sesama muslim, sama-sama mukmin, sama-sama mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat? Fa innallaha ta'ala arsalani ilaik yukhbiruk bi annahu yuhibbuk bi hubbika iyyah wa qad aujaba lakal jannah. Kata malaikat, ketahuilah saudaraku, ketahuilah wahai hamba Allah, sesungguhnya kata malaikat, Allah mengutus aku secara khusus untuk ngabarin kamu. Apa yang dikabarin? Bahwasanya Allah cinta kepadamu dengan sebab kamu cinta kepada saudaramu. Waqad aujaba lakal jannah, dan gara-gara cinta ini dan gara-gara kecintaan Allah kepadamu, sebab cintamu kepada saudaramu, aujaba lakal jannah, Allah mewajibkan untukmu surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya nggak sembarangan ya ikhwan, nggak sembarangan, luar biasa. Cinta kepada saudara kita sama muslim karena Allah, sesama muslim saja karena Allah, itu nggak main-main. Itu menjadi penyebab cintanya Allah kepada dia. Kalau Allah udah cinta kepada dia, maka surga buat dia. Apalagi kalau yang dicintain ulama, apalagi kalau yang dicintain orang-orang saleh, apalagi kalau yang dicintain ya orang-orang yang berjasa buat dia, apalagi yang kalau dicintain orang tuanya, apalagi nggak kebayang saudara. Tapi yang jelas harus motifnya cinta karena Allah Subhanahu. Kira-kira jelas atau tidak? Makanya Nabi SAW dalam hadis lain, "Authaqa ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Termasuk tali iman yang paling kuat apa? Al-hubbu fillah, cinta karena Allah, wal bughdhu fillah, dan benci karena Allah. Jadi Islam ini nggak salah juga kalau ada yang mengatakan Islam nggak pernah ngajarkan kebencian. Kata siapa ente? Kata siapa Islam nggak pernah ngajarkan kebencian? Islam itu ngajarkan kita cinta kepada Allah dan benci karena Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Cinta pada waktunya cinta. Cinta orang-orang yang kau didorong untuk mencintainya karena motif urusan perintah Allah. Orang soleh, orang baik sama muslim, ya orang-orang yang satu majelis, orang-orang yang motif cintanya karena Allah. Tapi di sisi lain Islam mengajarkan kita juga benci. Tapi kalau kamu benci, bencilah karena Allah, bukan karena faktor kesukuanmu, bukan. Bukan karena faktor duniamu, bukan. Bukan karena faktor hawa nafsumu, bukan. Bukan karena faktor emosimu, bukan. Tapi kalau kamu harus benci, bencilah juga karena Allah. Benci karena Allah itu bagaimana? Ngelihat ada orang yang maksiat, mabok-mabokan, jangan ente seneng, jangan ente ikut dukung. Lihat orang maksiat, oh kita ini Islam, agama rahmatan alamin, ada yang mabok tambahin 1 botol bila girang. PA namanya tuh. Nggak begitu. Islam ngajaran benci, bughd fillah. Dalam konteks seperti itu tunjukkan kebencianmu. Nggak suka, kamu nggak suka dia mabok, kamu nggak suka orang yang mabok, benci sama orang yang mabok. Tapi benci bukan karena dia sebagai manusia, benci karena maboknya. Maka bagaimana cara kita nunjukkan? Ajak dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, ya, jadi keliru kalau ada yang mengatakan Islam tuh nggak mengajarkan ya, kebencian. Nah, kata siapa? Islam itu mengajarkan cinta pada tempatnya, benci pada tempat. Makanya berapa banyak ayat di Al-Quran yang ngajarin kita untuk benci kepada kebohongan, benci kepada kezaliman, benci kepada perampokan,
benci kepada pencurian, benci kepada minuman keras, benci kepada kekufuran. Di Al-Quran ngajarin kita buat benci itu semua. Al-Quran ngajarin kita buat ngindarin itu semua ya ikhwah. Jadi nggak benar kalau dikatakan Islam itu tidak mengajarkan kebenci. Salah. Islam itu mengajarkan cinta pada tempatnya, benci pada tempatnya. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kira-kira dengan korupsi benci atau cinta? Benci atau cinta? Kalau lu benci, lu aur-aur sono duit lu di tempat pejabat. Kalau cinta, kita benci. Sama kemaksiatan benci atau cinta? Sama kezaliman benci atau cinta? Sama minuman keras benci atau cinta? Sama narkoba benci atau cinta? Nah, benci seperti itu namanya benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, sama segala kebaikan benci atau cinta? Nah, itu namanya cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Paham atau tidak? Insya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Makanya jangan sembarangan letakkan cintamu. Nah, jangan sampai cinta kamu diletakkan di alamat yang salah. Hati-hati. Itu bisa menyebabkan hilangnya kenikmatan iman. Ya, bagaimana mau merasakan nikmatnya iman yang dia cintai orang-orang yang dahinya nggak pernah sujud kepada Allah? Bagaimana dia mau merasakan nikmatnya iman yang dicintai orang-orang yang setiap hari kumpul kebo, orang yang setiap hari nggak kenal akhlaknya Nabi Muhammad SAW? Makanya hati-hati saudara, konsekuensi cinta benci ini besar. Apa? Kamu bisa merasakan manisnya iman atau tidak? Jangan salah letakkan cintamu. Letakkan cintamu di tempat yang benar. Cintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan bencilah orang-orang yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai pun kita harus cinta kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan, cintai mereka dari sisi bagaimana caranya kita menarik mereka kembali kepada Allah. Kesian, jangan sampai mereka terposok ya dalam murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita, keluarga kita dari kemaksiatan insyaallah. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, kata Nabi SAW, kalau kita mau ada kenikmatan iman dalam hati kita, maka harus an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrah an yuqdhafa finnar. Dia nggak suka, dia benci untuk kembali ke dalam kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke api neraka. Saudara, siapa sih di antara kita yang nggak pengen dilempar ke api neraka? Pasti nggak pengen kita. Nggak ada di antara kita yang pengen dilempar ke neraka. Kita benci kalau sampai dilempar ke api neraka. Nggak mau, kita nggak suka. Nah, seperti itulah kita harusnya benci kepada kekufuran. Seperti itulah pula harusnya kita benci kepada kemaksiatan. Karena al-ma'siyah baridul kufur. Maksiat itu adalah ya pintu kamu menuju kekufuran. Aslinya awalnya maksiat. Orang yang maksiat itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak dihukumi sebagai kafir. Dia maksiat, dia dosa, nggak dihukumi sebagai kafir. Tapi hati-hati, setiap kita bermaksiat, dalam hadis disebutkan itu ada bintik hitam di hati kita. Terus bintik hitam, pelan-pelan hitam sampai hatinya semua hitam, saudara. Kalau hatinya semua udah hitam, hatinya keras, na'udzubillah, lama-lama nikmat imannya dicabut oleh Allah. Na'udzubillah min. Nah, sebagaimana kamu nggak suka kalau sampai dilempar di neraka, maka seperti itu pula kamu harus tidak suka terhadap kemaksiatan. Nah, jangan sampai kamu nggak suka dilempar ke neraka, tapi kamu suka sama hal-hal yang bisa menyebabkan kamu dilempar ke neraka. Ini kontradiktif. Kamu nggak suka dilempar ke neraka, ninggalin sholat itu bisa bikin kamu dilempar ke neraka. Maka kalau kamu nggak suka dilempar ke neraka, jangan suka juga ninggalin sholat. Kamu nggak suka dilempar ke neraka, musuhin orang karena sebab hak, sebab yang dibenarkan oleh syariat, itu bisa bikin kamu dilempar ke neraka. Mutusin silaturahmi, itu bisa bikin kamu dilempar ke neraka. Maka harusnya kamu nggak suka juga. Jangan kamu nggak suka dilempar ke neraka, tapi suka penyebab kamu dilempar ke neraka, yaitu mutusin silaturahmi. Kamu nggak suka dilempar ke neraka, maka kamu jangan berbuat zalim. Karena perbuatan zalim itu bisa membuat kamu dilempar ke neraka. Kontradiktif. Kalau kamu
Kalau kamu nggak suka dilempar ke neraka, tapi kamu cinta penyebab kamu dilempar ke api neraka. Na'udzubillah min. Nah, kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Makanya ada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Sering-sering kita baca doa ini. Apa doanya? Allahumma habbib ilainal iman. Ini doa diajarkan oleh Nabi. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal usyan waj'alna minar rasyidin. Ini doa diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma habbib ilainal iman, ya Allah, ya tanamkan di hati kami rasa cinta kepada keimanan dan segala hal yang menopang keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasilah itu di hati kami, hiasilah iman di hati kami. Jadikan iman tumbuh subur di hati kami ya Rasulullah, ya Allah. Ini doanya Rasulullah. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal usyan, dan jadikan kami orang yang benci kepada kefasikan, benci kepada kemaksiatan, benci kepada kekufuran, sehingga kalau sudah benci akan menjauh. Nah, ini doanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, nikmat kalau sampai doa ini Allah ijabah buat kita. Allah nikmat, Allah jadikan kita orang yang benci kepada kemaksiatan, jauh dari maksiat. Yang jauh dari maksiat makin dekat kepada Allah Subhanahu. Nah, makanya sering-sering dibaca tuh doa. Kalau habis salat atau kapan sering-sering baca doa itu. Allahumma habbib ilainal iman. Catat, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Sekali lagi saya ulangin, ayo ikutin sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan Allah tanamin iman di hati kita. Allah berikan kita nikmatnya iman. Allah berikan kita nikmatnya ibadah kepada Allah. Allah jadikan hati-hati kita hati yang jauh dari kemaksiatan, hati yang jauh dari kelalaian, hati yang jauh dari dosa, yang menjauh dari dosa. Dan mudah-mudahan di zaman yang rusak ini kita doa juga, mudah-mudahan anak-anak kita Allah jaga imannya, keturunan kita Allah jaga imannya. Mudah-mudahan keturunan kita Allah jaga dari berbagai macam kemaksiatan, dari berbagai macam fitnah. Mudah-mudahan keturunan-keturunan kita Allah jaga dari perzinahan, Allah jaga mereka dari minuman keras, Allah jaga mereka dari pornografi, Allah jaga mereka dari hal-hal yang bisa merusak mereka. Mudah-mudahan keturunan-keturunan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dijadikan orang-orang saleh, orang yang merasakan nikmatnya iman, orang yang merasakan nikmatnya Islam, orang yang cinta kepada majelis, orang yang dekat kepada majelis, orang yang cinta kepada ulama. Amin ya Rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini, dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Saudara saya, kakak ipar dari Habib Soleh, yaitu Habib Bahar, baru saja bebas. Alhamdulillah. Begitu juga sebelumnya imam besar kita Sayyidil Walid Al-Habib Rizik Syihab. Mudah-mudahan kapan-kapan beliau bisa mampir ke majelis ini insyaallah. Amin ya Rabbal alamin. Beliau juga baru bebas, dan semua kita doain ulama-ulama mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Indonesia dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Indonesia dijauhi dari segala mara bahaya musibah. Dijadikan pemimpin kita pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin dan aparat yang takut taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Seperti biasa sebagai penutup sama-sama kita baca Zikrul Jalalah lil Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kita baca yang khusyuk, yang khudu. Tapi sebelumnya sama-sama ikuti saya, kita baca Zikrul Jalalahnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Baca dari hati, apalagi ketika membaca Allah, Allah, Allah. Bayangkan nama siapa yang lagi kita sebut, nama siapa yang lagi kita panggil,
zat itulah yang bisa menyelesaikan semua urusan kita, menyelesaikan semua masalah kita, ngerapiin hidup kita, bahagiain kita dunia akhirat. Yang bisa itu adalah Allah, dan minta kepadanya supaya di hati kita ditanamkan kenikmatan iman, halawatul iman. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Afdhalul qana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah 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 Allahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illallah hu عليها نحيا وعليها نموت بها نبعث إن شاء الله تعالى من الأمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا فينا من شقيا ولا محروما. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الفاتحة. أن الله يتقبل منا وصلح ظاهرنا وخفينا وينور هذه القلوب، وأن الله يرزقنا حلاوة الإيمان وحقائق الإيمان وأسرار الإيمان، وأن الله يحيينا على لا إله إلا الله ويجعلنا من خواص أهل لا إله إلا الله، ويميتنا على لا إله إلا الله ويحشرنا في زمرة أهل لا إله إلا الله ويدخلنا الجنة مع أهل لا إله إلا الله، وأن الله سبحانه وتعالى يتوب علينا توبة نصوحا ويزكينا جسما وقلبا وروحا ويغفر الذنوب ويستر العيوب ويكشف الكروب ويحصل لنا كل مطلوب على هذه النية ولكل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسر الفاتحة والنور الفاتحة ومنزلة الفاتحة آمين. وبحق الفاتحة آمين. ومعجزات الفاتحة آمين. وبالكرامة الفاتحة وبالهداية الفاتحة يا فرج الهم يا قاسي الغام يا من يغفر ويرحم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير.
يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا رب يا الله بحسن الخاتمة لا ومسبحان الله فيها سلام واهنا الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين bilqabul. Tafadhal, makanannya bisa dikeluarkan sambil diiringi qasidah. Nah, ada ketupat yang masak Ibu Ana sama istri Ana Syarifah Zulfa. Mudah-mudahan Allah kasih sehat walafiat insyaallah. Fadhal. Salamun alaikum. Habaib ulama bisa di dalam. Habaib kiai asatid bisa di dalam. Fadhal. Yang lainnya dioper dari samping. Fadhal. يا جيرة العالمين يا وهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي عفتي يا جيرة العالمين يا وهيل الجود والكرم كل بيت أنت سكينه ليس محتاجا إلى سرج ومريد أنت عيده قد أتاه الله فرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي أشافني ودرجي يا أهيل الجود والغرامي وجهك الميمون حجتنا يوم تأتينا صب الحجاج فجزاك الله خير جزاء يا منير الكون بالبلد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني وضربي عطفة يدي رتب العالمين يا هو إلى الجود لي ودرجي ربي فانفعنا ببركاته واهدنا الحسنى بحرمته وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا
بتياجي رب العالمين يا ويل الجود